menular. Apa? Good smile. Maka coba Bapak Ibu semuanya, coba berikan senyuman terindahnya. Nggak kelihatan. Senyuman terindahnya. Buka tuh. Senyum terindahnya mana ya? Kelihatan ya, alhamdulillah. Jadi kalau senyum itu adalah gambaran bahagia. Kenapa senyum gambaran bahagia? Tanda kalau kita memberikan senyum kita juga ramah ya Pak ya. Pak, di Jepang itu negara yang sangat maju sekali. Dia terkenal dengan apa? Teknologinya, industrinya, bisnisnya, SDM yang disiplin, semuanya Jepang. Mereka kalau berangkat ke kantor, orang Jepang itu tidak naik boncengan, itu tidak. Pilihannya ada dua. Kalau tidak jalan kaki, naik kendaraan Umum. Dan orang Jepang ternyata rahasianya kenapa mereka itu selalu memancarkan kebahagiaan dan kedisiplinan. Karena setiap mereka berangkat ke kantor, ketemu dengan sahabatnya, ketemu dengan teman kantornya, selalu menyapa dengan salam Jepang. Apa Pak? Salam Jepang. Salam Jepang. Bagian salam Jepang. Jadi datang ke kantor nih Pak, jalan ketemu dengan temannya, diucapkan senyum sambil memberikan salam Jepang. Arigato. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan temannya, ucapkan salam Jepang. Tapi kalau ketemu 100 orang jangan gini ya Pak. Gitu ya. Tapi siapa yang kira-kira pantas untuk kita berikan senyuman terindah itu? Siapa Pak kalau nanti kita datang ke kantor KUA masing-masing kita memberikan senyuman kebahagiaan? Siap. Kalau siap katakan siap. Siap. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Coba samping kanan, tengok samping kanan kirinya, coba berikan senyuman terbaiknya. Sambil disapa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Oh gitu ya, dicuekin. Pak, jangan dicuekin Pak. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi. Ini nilai penting dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak awareness dengan situasi ini Pak. Born to success, bahwa kita dilahirkan hari ini sudah dalam keadaan sukses, pemenang. Pak, kita pertama kita lahir sebagai pemenang. Pada saat proses kita di perut ibu kita, itu berapa juta kompetitor yang ingin menjadi manusia pilihan. Kalau hari ini kita sudah ada di dunia nyata, bukan di dunia gaib, itu artinya apa Pak? Artinya kita sudah dipilih untuk menjadi seorang pemenang. Tugasnya seorang pemenang apa? Melakukan sesuatu yang terbaik, melakukan sesuatu yang indah, melakukan sesuatu yang membahagiakan orang lain. Kalau hari ini kita dilahirkan sebagai seorang pemenang, masih banyak mengeluh, masih banyak berkomentar negatif, maka mungkin calon-calon manusia yang lain akan protes. Mending saya yang gantikan saja. Karena kamu sudah dipilih menjadi seorang pemenang, tidak melakukan tugas yang terbaik sebagai sang pemenang. Yang kedua Pak, kita adalah hasil dari doa dan harapan terbaik. Pernahkah kita pada saat kita berada di perut ibu kita selalu didoakan, semoga nanti menjadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, orang yang bermanfaat dan bisa membahagiakan keluarga dan ibu bapaknya. Dan hari ini saya yakin pada saat hari ini bapak sudah punya putra putri, pasti pada saat istri sedang hamil kita doakan, kita punya harapan yang terbaik, kita berikan makanan dan minuman yang terpilih. Bukankah itu bentuk rasa cinta dan rasa kasih sayang yang diberikan kita pada saat proses ini? Belum lahir Pak, sudah diberikan yang terbaik. Yang ketiga Pak, kita punya modal yang terbaik. Mas Afif, hari ini modal kita apa? Modal yang tidak ternilai harganya. Sekarang kalau saya boleh tanya kepada Bapak semua yang hadir di sini, Pak, kira-kira jari jempolnya kita beli 1 miliar boleh nggak? Kita potong. Tangannya boleh tidak dibeli 5 miliar? Kalau nggak boleh yang gede, yang kecil saja. Kupingnya dikit. Boleh tidak Pak?
Pasti kita jawab kompak, jangan dan tidak boleh. Itu artinya apa? Kita tidak sadar bahwa kita memiliki modal yang tidak ternilai harganya hari ini. Kita punya tangan untuk menulis, kita untuk mata untuk melihat sesuatu yang indah. Kita punya otak untuk berpikir, kita malah punya kaki untuk berjalan dan bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bukankah Pak itu nilai yang tidak akan ada harganya, atau nilai yang tidak ada bandingannya dibandingkan uang dan lain sebagainya. Artinya hari ini kita memiliki modal yang sangat kuat, kita memiliki modal yang sangat hebat sekali untuk bisa melakukan apapun yang kita miliki. Maka hari ini KUA kita adalah amanah terbaik yang hari ini kita emban. Bahkan itu dulu sudah menjadi cita-cita dan niat kita sebelum kita menjadi kepala KUA. Dan hari ini kalau kita sudah ditunjuk, kita sudah dipilih menjadi kepala KUA, apa yang harus kita lakukan? Memberikan yang terbaik, memberikan service excellent, layanan prima kepada masyarakat. Sehingga apa? Kita nanti akan meninggalkan kenangan yang indah, kita akan meninggalkan dan kesan yang baik. Dan saya meyakini bahwa setiap yang ada di ruangan ini, saya maupun Bapak pada akhirnya akan punya masa di mana kita tidak ada di dunia lagi, betul? Tapi hari ini nilai apa yang kita bisa tinggalkan, kenang-kenangan apa yang bisa kita tinggalkan. Hari ini kita melaksanakan satu program di mana program itu akan terus berlanjut untuk kepala KUA selanjutnya. Ini kepala KUA siapa yang nanti akan membuat program ini? Pak Makmun, Masya Allah. Maka itu akan selalu terkenang kebaikannya, dan kebaikan itu akan terus mengalir di dalam diri kita. Tepuk tangan dulu yang baik. Menghentikan Pak. Bagaimana proses jutaan calon manusia ini berjuang dan pada akhirnya satu yang dipilih. Bukan dibully. Kan dibully kamu. Jadi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita diciptakan dengan segala kesempurnaannya. Kita memiliki otak, sel saraf, semuanya kompleks sekali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita harus banyak melakukan syukur, dan apa yang hari ini kita miliki harus kita lakukan yang terbaik, harus kita lakukan yang keren. Bagaimana kemudian sel otak bisa terbentuk dengan sempurna? Sangat luar biasa sekali. Open ya. Tapi beginilah gambarannya, bahwa kita hari ini ketika sudah dilahirkan di dunia, kita sudah menjadi seorang pemenang, born to success. Kita sudah dilahirkan sebagai orang yang sukses. Sangat dengek. Kalau dua berinya sepak-sepak gitu. Sampai pada akhirnya sempurna ya, memiliki kaki, tangan, mata, kuping yang semuanya fungsi. Dan kita diciptakan apa? Yang terbaik. Maka hari ini kita harus bersyukur ya Pak ya. Kalau kita lihat kondisi mungkin saudara kita atau orang-orang di sekeliling kita, mereka tidak memiliki kesempurnaan yang seperti kita harus tambah rasa syukur kita. Betul kan? Kita harus tambah rasa syukur kita. Kita harus tambah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan modal yang kuat dan hebat kepada kita. Sehingga apa yang hari ini kita niatkan, apa yang kita inginkan, insya Allah kita sudah memiliki modal yang kuat. Tinggal bagaimana kita merencanakan, tinggal bagaimana kita melakukan eksekusinya sampai pada akhirnya planning dan program yang kita targetkan bisa tercapai. Maka hidup ini hidup dalam bersyukur. Kita ini bukan karena orang karunia, bukan bersyukur, karena karunia dari Allah melimpah setiap saat, tidak terputus. Sayang sekali kita lebih fokus pada keinginan yang belum ada, kepada harapan yang belum sesuai, dibanding dengan mensyukuri apa yang ada. Padahal janji dari Allah SWT
keinginan yang membuat ditambahnya nikmat. Tapi rasa syukurlah. Barang siapa yang jarang bersyukur, nikmat yang ada tidak akan ternikmati, yang belum ada tidak ditambah. Tapi barang siapa yang senantiasa bersyukur, yang ada akan sangat ternikmati, dan Allah beri tambahan nikmat lainnya. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi setiap keinginan harus membuat kita tambah bersyukur. Barulah nanti akan ditambah nikmatnya. Semoga kita menjadi orang yang tenggelam dalam rasa syukur, tiada bertepi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi intinya Bapak, lagi-lagi kita harus bersyukur hari ini. Jadi semakin kita harus bersyukur. Pulang nanti bagaimanapun keadaannya, kalau kita masih saling membanding-bandingkan antara diri kita dengan yang lain, maka apa yang terjadi? Ada rasa di dalam hati. Rasa apa? Iri, kecewa, dengki dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya pantaslah kau mereka maju, kan bagus, sedangkan di saya kan di desa. Padahal yang harus kita lakukan apa Pak? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang hari ini kita miliki, sehingga akan terasa nikmat kerja kita, akan terasa nikmat apa setiap aktivitas yang kita lakukan. Betul Pak? Sehingga hari ini yang harus kita lakukan apa? Dalam rangka untuk meningkatkan layanan Prima ini, yang harus kita lakukan adalah time to upgrade. Apa Pak? Waktunya kita mengupgrade diri kita. Dengan cara mengupgrade diri kita, berarti kita akan menambah nilai yang ada di dalam diri kita. Betul? Nilainya bukan apa Pak, tapi ilmu, pengalaman, pengetahuan, relasi. Itu bagian daripada nilai yang harus kita tambah terus. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin mahal kita sebagai manusia. Dan kalau kita semakin mahal, maka apa? Kita akan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, atau bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Karena apa? Karena ilmu kita, pengalaman kita. Betul ya Pak ya? Nah, bagaimana caranya time to upgrade? Saya akan memberikan satu simulasi Pak. Ini gambar apa Pak? Jeruk. Kalau kita jeruk 1 kilo biasanya berapa? Tergantung jenisnya ya. Tapi standar 10.000 sampai 20.000. Jeruk 1 kilo. 1 kilo dapat berapa? Banyak. Tergantung kecil besarnya, betul? Harganya sudah ketebak. Ini kalau kita beli jeruk 1 kiloan. Tapi kalau kita sudah rubah nilai jeruk ini, kita upgrade lagi, tidak menjadi jeruk yang utuh, tapi sudah seperti ini, berapa harganya? 10.000. Kalau di Kokas saya pernah beli orange juice 40.000 Pak. Di kota Casablanca, mahal. Padahal satunya paling berapa ya? Itu adalah time to upgrade. Bagaimana kita menaikkan level kita, mengupgrade diri kita, sehingga nanti nilainya akan semakin mahal. Betul. Di Mekah 5 real. Betul. Di Mekah ternyata ada es tebu juga. 2017 ke sana ada jualan es tebu ya. Ini kulit jeruknya Pak. Kalau sudah dirubah menjadi software, kulit jeruk saja sudah bisa memiliki nilai. Artinya apa? Nilai itu semakin naik. Siapa yang menaikkan nilai kita? Diri kita sendiri. Dengan kita belajar, dengan kita diskusi, dengan kita sharing, dengan kita saling bersama-sama mengupgrade ilmu, mengupgrade pengalaman, maka nilai itu akan semakin nambah. Sepakat tidak Pak? Hari ini kita memiliki semangat yang sama, kita memiliki komitmen yang sama untuk mengupgrade kualitas layanan kita di kawah. Siap? Siap. Nanti kita akan bikin komitmen integritas oleh-oleh dari training ini. Bapak, poin-poin apa yang nanti akan diterapkan di kantor kita kawah masing-masing? Mudah-mudahan dengan rencana dan niat baik ini nanti akan bisa menjadi pengalaman yang lebih baik, akan menjadi amal soleh kita. Karena ketika layanan itu baik, layanan itu ramah, membahagiakan masyarakat, maka kita juga akan mendapatkan kebahagiaan itu akan mengalir kita juga. Sekarang kita akan lihat lagi satu simulasi. Nah Bapak,
Besi gelondongan. Kalau kita bilang besi berapa 1 kilo? 2.000. Ada yang 4.000 ya, gelondongan belum diubah menjadi apa-apa, harganya murah, 4.000. Ada yang 5.000 tergantung jenisnya. Tapi kalau besi ini sudah diolah lagi, sudah dinaikkan nilainya lagi menjadi ini 1 kilo mungkin bisa jadi ribuan jarum. Dan kita dijual per 12 jarum dari kecil sampai besar harganya sudah 4.000. Bisa menjadi berapa ratus ribu rupiah atau bahkan juta. Akan semakin naik level terus. Ketika nilai itu akan kita tambah. Tapi kalau kita masih sama saja dari yang kemarin, kita masih sama, maka kita termasuk orang yang rugi. Kalau dari kita lebih baik dari yang kemarin, kita termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau kita justru lebih negatif, tidak lebih baik dari yang kemarin, kita termasuk orang yang celaka. Maka hari ini pilihan ada di dalam diri kita. Ini akan bisa naik lagi ketika apa? Ketika kita naikkan nilainya. Jadi apa, Pak? Jadi dalam komponen jam itu ada satu bentuk besi yang di situ sudah mahal harganya. Bahannya dari besi. Nilainya akan semakin jutaan lagi dari satu bahan yang sama. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana kita mengupgrade diri kita hari ini. Yang bisa tahu dan bisa mengerti adalah diri kita. Sejauh mana hari ini semangat kita dalam membawa KUA lebih baik. Sudah berapa semangat kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sudah berapa semangatkah kita untuk kerjasama dan kompak dengan internal kita. Kalau belum, upgrade lah. Dengan cara mengupgrade, itu nanti nilainya akan naik. Secara otomatis, image masyarakat terhadap KUA akan lebih baik, kesan masyarakat terhadap KUA baik, gitu ya. Salah satu contoh yang kita lakukan, misalnya dengan internal, yuk sepakat kita memberikan layanan yang ramah, sopan, dan santun. Apa, Pak? Ramah, sopan, dan santun. Ketika 3 poin ini nanti kita lakukan, setiap yang datang siapapun dia, ketika dia adalah mitra KUA, berikan layanan yang ramah, berikan layanan yang sopan, berikan layanan yang santun. 3 poin itu kita koordinasikan dengan tim kita, karena kita sebagai kepala KUA, sebagai penghulu, Mas, Mbak, semuanya, mari kita diskusi. Ada 3 poin yang nanti akan kita laksanakan dan akan kita lakukan pada saat memberikan layanan kepada masyarakat. Yang pertama apa? Ramah. Kita harus ramah, senyum, menyapa. Sebelum dia tanya, kita sudah tanya duluan, Pak, apa yang bisa dibantu hari ini? Apa yang bisa saya bantu? Itu kan apa? Bentuk daripada kepedulian dan keramahan yang kita berikan kepada masyarakat. Ketika 3 poin ini bisa kita lakukan, sederhana saja dulu, image masyarakat itu akan baik. Karena satu ketika dilayani baik, yang satu ini akan menyebarkan informasi kebaikan itu kepada masyarakat lain. Ke KUA sana loh, orangnya ramah-ramah sekali, baik-baik sekali. Saya datang itu ya, sudah disambut layaknya raja. Wah, gitu ya. Saya sudah disambut dengan penuh keramahan dan senyuman. Saya disambut dengan kebahagiaan. Pokoknya kalau ke sana, pokoknya asik deh. Tapi akan beda, Pak, Bu. Enggak ada Ibu. Akan beda ketika ada masyarakat datang, kita tidak ramah, kita tidak sopan, kita tidak santun, atau bahkan memberikan senyuman yang terbaik. Misalnya yang paling sederhana sekali, ada orang datang, kita masih apa? Jawab sambil main handphone. Bagus gak? Atau misalnya kita melihat sambil nata-nata berkas, apa iya, taruh situ di meja, dan lain sebagainya. Dia tidak berkomentar pada saat itu, Pak, tapi hatinya akan merasa kesan. Sehingga nanti kalau ada dia datang ke masyarakat, dia bilang, situ cuek-cuek deh, lainnya cuek. Coba aja kalau nggak percaya. Orang sudah dikasih informasi seperti itu. Sehingga apa? Kesan itu akan berpengaruh terhadap nilai. Kalau kita bisa memberikan kesan yang baik, kalau kita bisa memberikan kesan yang terbaik, maka orang pun akan memiliki nilai yang baik terhadap kita. Ini hukum alam. Kebaikan akan dinilai dengan baik.
Kalau kita ramah dengan teman kita, pasti mereka akan ramah dengan kita. Kalau kita punya rasa akrab dengan teman kita, maka mereka pun akan mencoba dan berusaha akrab dengan kita. Kalau kita terbuka dan transparan kepada orang lain, mereka pun akan berusaha dan mencoba transparan kepada kita. Ini hukum alam. Maka betapa banyak kebahagiaan yang nanti akan kita terima ketika kita sering untuk membawa kebahagiaan dan kebaikan di sekeliling kita, khususnya di kantor urusan agama yang dipimpin Bapak. Itu akan menjadi satu kultur baru, Pak. Akan menjadi satu kultur yang bisa membawa lebih baik. Ini dari yang hal sederhana, tapi nanti ada beberapa yang memang harus kita bikin semangat bersama-sama. Ada satu contoh lagi, Pak. Sebelum masuk ke Papan, ini Papan Jati, karena saya dari Jepara. Oh, kalau Bapak lihat ke sana ukirannya luar biasa. Mihrab masjid ya, itu gede-gede semuanya. Tapi sebelum ke Papan ini, Pak, pohon. Kalau kita beli pohon jati, masih ada daunnya, masih berdiri, tumbuh, harganya berapa? Ya paling berapa lah, 6 juta, 7 juta, tergantung ukurannya, Pak ya. Tapi kalau sudah Papan, nilainya sudah tambah lagi. Sudah dikasih pelitur, sudah dikasih pengkilap, sehingga tambah bagus lagi, nilainya mungkin 2 kali lipat, 12 juta, 13 juta. Tapi kalau sudah dibuat seperti ini sudah 70 juta. Kemarin habis ngirim ke Kalideres saya untuk sebuah masjid, harganya berapa? 45 juta, kecil. Kalau yang besar gini bisa 90 sampai 110 juta. Ini apa? Karena sudah mendapatkan sentuhan. Sentuhannya apa, Pak? Ukiran, kaligrafi ya. Itu artinya kalau kita gambarkan dan tarik dalam diri kita, semakin banyak nilai yang kita berikan di dalam diri kita maupun di KUA kita, maka akan semakin mahal dan semakin baik dipandang oleh orang. Tepuk tangan dulu yang meriah buat kita semua. Maka siap, Pak? Siap untuk memberikan yang terbaik? Ya. Ya, baik. Coba kalau saya bilang 1, tepuk tangan 1 kali, kalau 2 kali, kalau 3 bilang shh, gitu ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, kurang kompak lagi. Coba 1, 2, 3. Masih benar. Kita coba lagi sampai benar. 2, 1, 2, 3. Masih ada 1 lagi. Oke. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu ya. Time to upgrade. Dan ini yang penting, Pak. Saya mau menjelaskan level of life. Di mana level kita hari ini. Kita hari ini sebagai kepala KUA yang akan sering bersinggungan dengan masyarakat. Kita sering bertemu dengan masyarakat, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan akan selalu dinilai, betul? Bahkan ketika kita memberikan satu kebaikan, kita punya program yang bagus, masih ada aja komentar yang kurang bagus, betul? Kalau kita nggak syukur, kita kesel. Keselnya apa ya Allah? Kita udah capek-capek bikin program, kita udah capek-capek rapat untuk menjelaskan ini planning itu, tapi kok masih ada yang nyinyir. Tapi kalau kita nggak syukur, maka apa yang terjadi? Kecewa, pokoknya apa aja lah, sejalan-jalannya saja lah, betul Pak? Yes. Tapi hari ini level of life akan mencoba melihat posisi di mana level kita. Yang pertama, Pak, level of life kita apa, Pak? Tidak diharap. Orang yang tidak diharapkan. Ini level yang basic sekali. Hadirnya kita itu orang apa? Ayo pergi-pergi, si ada datang. Berarti ada sesuatu yang salah. Ada something wrong di dalam diri kita. Apakah kita sering berbicara negatif? Apakah kita sering membicarakan orang lain? Apakah kita sering ngomong di belakang dan lain sebagainya? Sehingga orang mengenal kita, oh itu provokator. Kalau datang pasti bikin rusuh. Tapi biasanya tidak disampaikan secara langsung. Ini adalah level basic sekali. Orang yang tidak diharapkan. Hadirnya itu dibenci orang. Level yang kedua apa, Pak? Level yang kedua adalah level basic. Adanya kita, tidak adanya kita, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Iya. Ada kita, KUA tetap jalan. Gak ada kita ya segitu aja. Gak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan yang lebih baik. Betul, Pak? Ayo.
Kalau kita masih di level basic, jangan sampai ada di level yang 2 ini ya Pak ya. Dan saya yakin Bapak pasti sudah mengupayakan, pasti sudah punya mimpi niat yang baik untuk membawa kawal lebih maju. Tepuk tangan dulu yang meriah. Yang ketiga Pak, efektif memiliki kontribusi. Berarti apa? Adanya kita, keberadaan kita sebagai pahlawan sudah bisa memberikan kontribusi. Oh, program ini tidak ada di tahun lalu, sekarang kita adakan. Oh, kepala yang baru, keren nih. Ada kemajuan, ada image yang lebih baik di hadapan masyarakat. Berarti kita apa? Sudah efektif, sudah memberikan kontribusi. Pada saat diskusi di masyarakat, pada saat kita diskusi di internal, di pengurus, kita sudah bisa memberikan ide cemerlang. Oh, ini kalau program ini digagas kayaknya bagus nih. Tapi hanya sekedar memberikan kontribusi. Yang bagus apa Pak? Nah, yang ketiga, yang keempat adalah melebihi ekspektasi. Ini sukses, level sukses. Kalau kita sudah di level sukses, itu apa? Kita sudah mampu untuk merencanakan tidak hanya satu program. Kita tidak hanya bicara soal kontribusi kita apa, tapi kita sudah bisa multi program. Kita sudah bisa merencanakan besok ngapain, kerja 1 hari, atau misalnya kerja untuk 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang sudah terencanakan. Itu berarti apa? Kita sudah bisa ekspektasi, sudah punya master plan bagaimana KUA bisa maju. Betul? Yes. Tapi level yang terakhir, mudah-mudahan nanti kita sampai di level ini. Level apa Pak? Inspiration. Itu sudah level inspiration. Level inspiration itu gimana Pak? Menginspirasi. Adanya kita, hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat itu bisa memberikan contoh yang baik. Saya harus ikuti teladannya Bapak Mansur misalnya. Karena Pak Mansur ini orangnya rajin sekali. Kalau ngomong itu ramah sekali. Pak, untuk bisa di level inspiration, apakah kita harus punya titel dulu? Harus doktor, harus apa? Enggak Pak. Tapi dengan perilaku sederhana kita yang baik, yang mencerminkan kebaikan, itu pun sudah bisa memberikan inspirasi. Bapak misalnya datang ke kantor pagi-pagi, Assalamualaikum. Ada diduduk masing-masing staff, kita sapa, Mas, piye kabar hari ini? Kalau dia apa? Kumaha damang gitu ya. Kumaha damang Mas, atau kumaha damang. Sehingga di dalam hati orang yang kita sapa merasa bahagia, merasa senang. Wih, Bapak ini setiap pagi kok menginspirasi. Karena apa? Karena mau menyapa dengan baik, mau memberikan keramahan. Yuk, kalau saya nanti ketemu orang, saya sepertinya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh kepala KUA saya. Dia ketemu dengan temannya, Mas, gimana kabarnya? Baik gak hari ini? Kebaikan itu akan terus menyebar, Pak. Maka kita harus di level inspiration pada akhirnya. Siapa? Siapa? Selalu berusaha untuk menjadi apa? Level Inspiration. Dari kantor ini naik awal. Kita masuk kantor pagi-pagi, ruangan itu yang baik. Apakah kita mengusaha kita mengambil kita, atau kita cek. Saya ulangi, kita kepala di KUA, kita masuk ruangan pagi-pagi. Itu yang baik, apakah kita nunggu rekan-rekan kita para staf nyamperin kita ke ruangan kita untuk bersalaman, atau kita yang marahi mereka? Gimana itu yang baik? Baik, terima kasih. Kalau kita yang sebentar, kalau kita yang marahi mereka, kadang-kadang di dalam hati saya itu ada rasa gengsi. Wah, Itu. banyak hati. Jujur ya, ada rasa gengsi saya. Oh, saya pimpinan di sini harus nyamperin mereka. Nah, ya. Tapi segera saya usir itu perasaan. Segera saya usir itu perasaan. Kadang-kadang saya usir, kadang-kadang saya nunggu. Itu yang baik, yang seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, boleh saya, karena ada pertanyaannya langsung ya Pak ya. Nanti boleh kita dialog, interaksi untuk menemukan
satu bagaimana baik dan idealnya dalam sebuah kita merespon dengan orang. Sebelum kita nanti jauh dan mau menjawab pertanyaannya, apakah ketika kita sebagai pimpinan itu harus nyamperin, nyapa dulu atau nunggu mereka nyamperin kita? Ada suara apa, Pak? Bor, Kayaknya ada orang ini ya. tukang. Ya, ada gugur, biarlah mereka bekerja karena mereka dapat amanah dan tugas ya. Tapi tetap kita akan jalankan. Saya akan contohkan, Pak. Kita perlu adanya edukasi dulu yang pertama. Edukasi itu apa? Ini adalah misalnya kita tulis, dan cukup kita dengan ucapan, Mas nanti setiap datang pokoknya saling nyapa, saling salaman dan sebagainya. Tapi kita tulis kebiasaan KUA apa? KUA apa misalnya? Munca. Salam, senyum, sapa. Itu ditulis dulu, Pak. Untuk apa? Edukasi. Ini saya tempel, Mas, sebagai kepala UAN harus memberikan arahan, sebagai leader harus memberikan arahan. Ini saya ditempel di kantor ini bukan untuk hanya pajangan saja, tapi untuk diaplikasikan, tapi untuk apa? Dipraktekkan. Itu harus dijelaskan dulu. Sehingga pertama yang paling awal dan paling utama itu harus dari diri kita dulu. Karena kita yang menggagas, karena kita yang ingin menciptakan satu kultur baru. Kalau nunggu mereka, mungkin mereka belum aware, mereka belum sadar tentang itu. Sehingga harus kita mulai dulu. Kita harus memberikan contoh, tapi pada akhirnya saya yakin tidak selamanya nanti kita akan menyapa. Mereka pada akhirnya nanti, Pak, apa kabar hari ini? Dia akan balik, karena merasa, oh masa pimpinan saya yang nyapa duluan. Pada akhirnya awareness itu akan datang. Pak, saya juga menjadi satu pimpinan di perusahaan PT Ava Group Internasional. Saya juga punya beberapa karyawan divisi. Setiap saya datang kantor itu, Pak, saya bilang, weh, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa? Siap, Mas, katanya. Ayo, hari ini apa yang dilakukan? Saya hari ini mendesain ini, Pak. Saya bikin ini, Pak. Ada satu keramahan dan kedekatan di sana. Kalau saya gengsi apa, Pak? Saya masuk kantor, buka pintu, langsung ke ruangan direktur, kan? Nunggu mereka datang lapor. Pak, hari ini berkas yang harus ini tolong ditandatangani. Kaku, Pak. Bener gak? Kaku, orang takut dengan kita. Orang agak sungkan untuk menyapa kita. Tapi kita harus apa dulu? Kita harus ramah dulu. Kita harus bersahabat dengan mereka. Jadi posisikan mereka ini adalah keluarga kita. Mereka kita posisikan sebagai apa? Orang-orang yang dekat dengan kita. Tidak ada gap, tidak ada halangan. Kalau begitu nanti kita membatasi diri dekat dengan mereka, mereka juga sungkan untuk ramah dengan kita. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah dari kitanya dulu. Pada akhirnya nanti mereka akan mengikuti dan sadar tentang itu. Sehingga nanti tidak lagi kita terus yang menyapa, Pak, tapi apa? Mereka juga pada akhirnya nanti akan senyum. Misalnya mereka sudah datang duluan nih, staf kita datang. Pak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Ayo lanjut kerjanya. Apa yang hari ini dilakukan, Mas? Jadi ada sebuah interaksi. Karena interaksi ini adalah bagian daripada gambaran bahwa kita dekat dengan siapa. Jadi kita harus banyak komunikasi, banyak interaksi, meskipun itu hanya sebatas pertama. Betul, Pak? Siapa yang harus nanti kita lakukan. Tapi nanti kita akan lebih jauh lagi apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita praktekkan untuk menemukan sebuah kultur baru. Ini nilai dari sesuatu, Pak. Kita lanjut lagi ya. Nilai dari sesuatu. Biasanya sesuatu itu kalau kita belum miliki nilainya tinggi. Iya atau iya? Kita pernah punya cita-cita punya mobil, nilainya tinggi sekali. Wah, kalau saya punya nanti saya akan ajak kerabat-kerabat saya untuk liburan. Kalau nanti saya punya mobil, insya Allah saya akan bisa meningkatkan kinerja saya. Kalau saya punya mobil, saya akan lebih semangat lagi. Sehingga nilainya tinggi, Pak, mobil itu. Benar? Tapi nanti kalau sudah punya, sudah tercapai ini, nilainya biasanya Turun. Awal kita cuci, setiap kotor dikit kita cuci. Setiap ada masalah dikit kita langsung perbaiki. Tapi lambat laun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun kotor aja ya, besok aja lah. Nilainya sudah. Tapi
Tapi nanti gantian ketika mobil itu sudah tidak ada, apa yang terjadi Pak? Yang terjadi nilainya akan naik tinggi. Seandainya mobil itu masih ada, pasti akan saya rawat. Hari ini Bapak mungkin, wah sebelum jadi kepala KUA sudah mencita-citakan nilainya tinggi. Pokoknya nanti kalau saya jadi kepala KUA yang harus saya lakukan adalah apa? Bikin perubahan. Pokoknya nanti saya akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Pokoknya saya akan membuat sebuah kemajuan di KUA itu. Itu sebelum jadi Pak. Tapi begitu jadi, gini doang, biasa aja, ya udahlah kita berangkat. Tapi nanti gantian ketika sudah diganti, kita diturunkan tidak jadi kepala KUA. Seandainya jabatan itu dikembalikan kepada saya akan memberikan yang terbaik kepada sudah terlambat. Benar? Maka hari ini yuk kita samakan untuk menilai diri kita. Kadang-kadang kita harus mengubur jauh-jauh nih rasa kita sebagai apa, karena pada akhirnya sama. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah kebahagiaan, bagaimana kita bisa memberikan yang lebih kepada orang lain. Bukan itu. Untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada orang lain, apakah kita harus menunggu menjadi seorang kepala KUA? Apakah kita harus menunggu menjadi seorang pejabat yang tinggi? Apapun posisi kita hari ini, kalau kita sudah bisa memberikan satu kontribusi yang baik, itu juga bagian daripada apa? Nilai yang luar biasa sekali. Maka hari ini sepakat tidak? Kalau kita tetap samakan nilai, nilainya harus dinaikkan lagi Pak. Kepala KUA adalah amanah yang terbaik. Kepala KUA adalah amanah yang tidak semua orang dipilih. Sehingga hari ini saya harus melakukan sesuatu yang besar. Maka hari ini saya harus melakukan sesuatu yang keren. Betul? Yes, itu yang harus kita lakukan. Dan ini biasanya yang menjadi persoalan ketika kita mau melakukan sebuah action, punya program. Pak, saya tanya, KUA Bapak masing-masing sudah punya rencana program? Atau cita-cita program yang ingin dicita-citakan apa? Coba saya mau tanya. Kita mulai dari belakang dulu deh. Pak, dari KUA mana Pak? Kota Maja. Oh, Kecamatan Maja. Baik, Pak, kira-kira cita-cita atau impian KUA-nya pengen punya program atau ada program apa Pak? Memberikan layanan terbaik. Salah satunya kami menerapkan KKSP di Kecamatan Maja. Layanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu, semua terintegrasi banget. Tepuk tangan dulu yang meriah. Bapak dari KUA mana? Dari Carita. Pak, kira-kira program apa yang nanti ingin program unggulan? Ini belum cerita masih mantap. Ini mudah-mudahan akhir tahun tanahnya terbeli untuk gedung KUA Carita. Tahun kedepannya dibangun semeja. Dibangun megah ya, supaya nanti bisa bagus, bisa baik. Belakang deh. Pak, dari KUA mana Pak? Kasbito. Pak, kira-kira program unggulan yang mau diterapkan nanti di KUA apa? Yang sudah tergambar? Pelayanan prima. Bentuk pelayanan primanya bagaimana Pak? Cepat, tepat, akurat. Pak, jadi ada satu layanan prima. Ketika saya tanya layanan primanya apa Pak? Cepat, tepat, akurat. Berarti fast respon. Ketika ada orang butuh apa, kita harus cepat. Tepat berarti apa? Ya, tepat sasaran dan akurat ya. Jadi bisa terukur. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Tapi biasanya ketika kita ada program yang kita lakukan apa? Saya tidak akan melakukan. Ini mental nih Pak. Sudah takut duluan. Kayaknya nggak mungkin. Saya nggak akan melakukan itu karena di luar jangkauan saya. Kan? Ada lagi di level yang lebih tinggi lagi. Saya tidak dapat melakukannya. Sudah apa? Menyerah dulu. Saya ingin melakukannya, sudah ada keinginan. Bagus nih Pak, levelnya dan naik lagi. Ketika ada satu program, ada satu rencana dalam KUA kita apa nih? Kalau sudah ada keinginan saya ingin melakukannya, berarti apa? Sudah dari level ketiga. Level keempat apa? Bagaimana saya melakukannya? Bagus sih programnya, tapi bagaimana saya melakukannya? Kadang-kadang kita belum tahu strateginya berat apa.
teknisnya bagaimana, regulasinya seperti apa, sehingga harus kita upgrade lagi. Tapi sudah apa? Ada kemauan untuk apa? Melakukan program itu. Saya akan mencoba, berarti sudah mulai mencoba, tidak hanya mau, tetapi mencoba, berarti sudah melakukan action. Saya pasti bisa melakukannya. Berarti apa? Sudah ada optimis di dalam diri kita. Saya akan melakukannya. Berarti sudah apa? Melakukan. Tapi yang baik dan yang paling keren itu yang di atas, Pak. Apa, Pak? Setiap program yang kita rencanakan, setiap aktivitas yang kita lakukan itu harus terakhir. Saya melakukannya. Harus dilakukan. Karena kalau kita tidak lakukan, rencana hanya sekedar rencana, konsep hanya sekedar konsep, pada akhirnya tidak terrealisasi, Pak. Ini yang harus kita lakukan. Ini ada satu video pada tahun 1992. Ini adalah seorang Derek Redmond dari Barcelona. Dia melakukan satu kejuaraan. Dia melakukan satu kejuaraan perlombaan 400 meter. Akan tetapi apa yang terjadi? Beberapa saat dia sudah melakukan di 150 meter, Derek Redmond mengalami cedera. Sakitnya luar biasa, bahkan vonis dokter urat nadi belakangnya sampai putus. Dia jatuh. 10 tahun, Pak, dia nunggu kejuaraan ini. Latihan, semuanya dia lakukan untuk membawa negara dan ayahnya. Apa yang dilakukan oleh Derek Redmond? Dia bangkit. Dia ingin menyelesaikan sampai finish. Karena itu adalah keinginan terbesarnya. Dia tidak ingin mengecewakan. Dengan kesungguhan seorang Derek Redmond ini, apa yang dilakukan? Yang dilakukan ada seorang yang pakai topi menggandeng seorang Derek dan ingin menyelesaikan sampai finish. Ayo nak, kamu pasti bisa. Tidak lain tidak bukan, ini adalah ayah yang mendampingi. Derek Redmond tahu bahwa dia tidak akan menjadi finish yang pertama, tapi dia ingin membuktikan bahwa dia tidak menyerah dengan kasar. Dia ingin menunjukkan semangat yang tinggi. Dia ingin mengecewakan negara dan orang-orang yang sudah hadir di arena. Beberapa kali orang untuk menahan untuk tidak dilakukannya karena sangat bahaya sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Derek Redmond? Yang dilakukan, dia tetap melanjutkan sampai finish. Bahkan sesekali dia menunjukkan satu rasa semangat bahwa dia pasti bisa selesai sampai finish, meskipun dalam keadaan yang sangat sakit sekali. Dilarang oleh petugas, jangan dilanjutkan karena ini sangat bahaya sekali. Semua kamera tertuju kepada seorang Derek Redmond. Derek Redmond ingin menyelesaikan tugas sesuai dengan targetnya, walaupun belum menjadi seorang juara. Dia membuktikan bahwa mereka mampu dan menjadi seorang pemenang sejati. Dan dalam pertandingan ini 65.000 orang memberikan standing applause kepada seorang Derek Redmond. Dan anehnya dalam pertandingan ini tidak ada seorang pun atau kamera yang menyorot siapa yang menjadi juara pertama, karena semua kamera dan semua orang tertuju kepada seorang Derek Redmond. Dialah sang pemenang sejati. Tepuk tangan dulu yang meriah. Pak, dari video ini apa yang bisa kita dapat? Coba kasih. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Satu kata. Kita tulis ya. Oke, pantang menyerah.
Apa lagi Pak? Harus ada dukungan. Harus ada Dukungan. dukungan. Penting nggak Pak dukungan? Penting banget. Terutama dukungan istri. Apa lagi Pak? Motivasi yang kuat, tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Oke, sepakat ya. Satu-satu coba kita apa yang hikmah yang bisa kita ambil. Ini nanti kita tarik. Hikmah ini kita tarik dalam kehidupan. Tekad yang kuat. Apa lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sudah ditunjuk ya Pak ya? PJ aja. Apa lagi? Semangat. Oke. Semangat. Semangat kakak. Semangat kakak gitu ya. Apa lagi Pak? Ada lagi? Doa. Laju be beres. Tidak menyalahkan keadaan. Semangat. Ya. Doa orang bungkus. Apa lagi Pak? Udah. Menyerah udah. Baik, apa yang bisa kita ambil dari video Derek Redman? Dia kondisi yang sangat statik, jatuh sekali. Tapi apa? Dalam hatinya ada tekad yang kuat. Dia ingin bangkit, ingin selesai sampai finish. Hari ini kalau kita tarik, pasti di KUA kita pernah mengalami satu persoalan. Ya, persoalan itu apa Pak? Banyak sekali. Kalau kita tidak punya semangat yang kuat, apa yang terjadi? Akan lemah. Pokoknya saya males deh dari kepala KUA di sini. Karena apa? Karena kita sering dikritik masyarakat, kita sering diserang. Justru itu kesempatan untuk memperbaiki apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan. Betul nggak? Kalau kita dihadapkan pada satu persoalan, kita nggak pantang menyerah. Apa yang terjadi? Dan kita akan menjadi lemah. Ingat Pak, orang yang paling sulit dikalahkan apa? Orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak mau menyerah. Tonjok jatuh bangun lagi. Tonjok jatuh bangun. Dia tidak mau nyerah. Pokoknya terus. Sampai pada akhirnya dia menjadi pemenang sejati. Ya. Walaupun bonyok. Walaupun kita sangat susah dan payah sekali mengusahakan itu sampai berhasil. Itu maksudnya ya. Nah kadang gitu. Yang kedua, dukungan. Kita di KUA tidak sendiri loh Pak. Kita di KUA ada staf, ada penghulu, ada orang-orang yang membantu kita, betul? Bagaimana menyatukan dukungan itu supaya kita apa? Sama-sama memberikan kemenangan bersama, bukan kemenangan untuk kita saja, betul? Caranya apa? Caranya yang harus kita lakukan adalah koordinasi antar tim. Oh, satu tim dengan tim yang lain seperti apa? Besok yang kita lakukan apa? Dengan dukungan bersama. Dan biasanya Pak, mereka itu kan harus disemangati, butuh motivasi juga. Jadi kita sebagai kepala KUA itu tidak hanya melaksanakan tugas kita hanya sebagai kepala KUA, tapi juga sebagai apa? Motivator orang tua bagi orang-orang yang di bawah kita. Berjajar anak buah. Ya, gitu ya. Mas, kita dukung ya. Ini ada satu program bagus, mohon dukungannya, mohon doanya. Bapak bilang gitu aja ke orang-orang di bawah kita nih, itu pasti mereka sudah senang. Siapa? Itu pasti. Karena apa? Ada semangat bersama, dukungan. Ada tekad. Biasanya kita merencanakan satu program gagal. Apa yang harus kita lakukan? Kita bertekad, ini pasti kita coba lagi sampai berhasil. Tanggung jawab. Sebagai penghulu, kepala apa tanggung jawab kita? Juga harus paham, harus tahu, dan harus semangat ya. Dan tidak boleh menyerah dengan keadaan. Keadaan hari ini Pak, KUA kita kan masih nyewa tadi. Gimana nanti, mudah-mudahan nanti ada jalan yang terbaik. Dan saya yakin keadaan-keadaan itu akan semakin baik dan akan bisa kita perbaiki. Maka sebelum kita akan lanjutkan Pak, ini boleh ditulis ya. Temukan sebuah masalah dan ciptakan solusinya. Temukan kebutuhan orang lain dan penuhi kebutuhannya. Ayo kita konteksnya KUA. Ini sudah mulai masuk ke layanan prima. Kita tulis. Temukan masalah yang terjadi di kantor Bapak, KUA masing-masing. Terus nanti solusinya bagaimana? Kita akan sharingkan bersama-sama. Yang kedua, gambaran Bapak ketika sebagai kepala KUA apa yang dibutuhkan masyarakat.
layanan yang ramah, layanan yang cepat, tepat, akurat, itu bagus. Pelayanan satu pintu, ini berarti kebutuhannya. Dan penuhi kebutuhannya. Bagaimana caranya? Oh, saya merencanakan program ini. Jadi yang pertama, Pak, temukan sebuah masalah, di list dulu. Nanti kita urai bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Masalah apa yang kita temui di kantor kita. Dan nanti masalah itu kita sebagai sukarelawan, bagaimana solusinya. Nanti kita tambahkan. Kalau solusi dari pandangan Bapak, dari teman Bapak, dari saya gitu, oh ini bagus, strategisnya harus seperti ini. Ayo, time, waktunya sekarang. Temukan sebuah masalah, cari solusinya. Yang pertama, berarti ditulis apa masalahnya, bagaimana solusinya. Yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh orang lain, dan kita penuhi kebutuhannya. Contohnya, masyarakat butuh layanan yang bagus, berarti penuhi kebutuhannya. Saya akan melakukan program yang fast respon, ramah. Nah, itu berarti kebutuhannya sudah terpenuhi. Ayo Pak, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk mengurai dan menemukan satu layanan yang strategis, satu layanan yang bisa meningkatkan layanan prima di KUA kita masing-masing. Ayo, mulai dari sekarang. Masalah sama baik. Yang kuning
Cek. Baik, apakah sudah ada yang selesai Bapak-Bapak? Nah, kalau sudah ada, sambil yang lain menuliskan masalahnya, solusinya, kita sharing-sharing ya. Bahkan sudah ada, boleh dibawa kertasnya Pak? Iya, kita sharing nih. Masalah apa sih? Biasanya sih umum ya, gak jauh beda maksudnya. Masalahnya sama. Baik Pak, sharing mau maju silakan. Boleh? Mau maju Pak? Boleh. Atau dituangkan satu masalah, nanti cicil. Ya. Ya boleh Pak Haji. Pak